Ada kembali bersama liputan 6 daerah Jawa Timur. Saudara, sumur bor yang baru digali di Kabupaten Pamekasan menyemburkan gas hingga menyulut api setinggi 15 meter lebih. Akibatnya pemilik sumur mengalami luka bakar pada tangan kanan dan wajah sehingga harus dirawat intensif di Rumah Sakit Larasati, Pamekasan. Saudara, sumur bor yang baru digali di Kabupaten Pamekasan menyemburkan gas hingga menyulut api setinggi 15 meter lebih. Akibatnya pemilik sumur mengalami luka bakar pada tangan kanan dan wajah sehingga harus dirawat intensif di Rumah Sakit Larasati, Pamekasan. Sumur bor yang menyemburkan gas dan menyulut api ini milik Junaidi, warga desa Kadur Barat, Kecamatan Kadur, Pamekasan. Sumur ini dibor Rabu pekan yang lalu, 27 Desember 2023. Namun ketika mencapai kedalaman 140 meter, pengeboran dihentikan karena pompa air yang dimasukkan ke dalam sumur terhempas, disertai semburan air dengan tekanan sangat kuat. Saat itu juga tercium bau gas dari dalam sumur. Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya lubang sumur tersebut ditutup dengan pipa. Kemudian pada Kamis pagi 11 Januari 2024, pemilik sumur memeriksa sumurnya lantaran kembali tercium bau gas yang menyengat. Untuk memeriksa kandungan gas, Junaidi menyalakan korek api dekat lubang sumur. Spontan api tersulut gas hingga ketinggian 15 meter dan mengakibatkan Junaidi terluka di tangan dan wajah. Kita akan melaksanakan penjagaan baik dari Polsek maupun dari Koramil, nantinya kita buat sistem jaga. Yang jelas area yang ada semburan api ini akan kami lokalisir sampai dengan ada tindak lanjut dari BPBD untuk aksi berikutnya. Untuk memadamkan semburan api yang mencapai ketinggian 15 meter, petugas pemadam kebakaran menerjunkan 3 mobil PMK hingga api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Ini karena fenomena alam, bukan kebakaran, fenomena alam. Jadi ini perlu teknik khusus dari Pertamina. Kita sudah berupaya, kita mendatangkan 3 supli. Dengan teknis pertama 2 kali, 3 kali percobaan, barusan tidak sukses. Jadi kekuatan gas besar daripada tekanan air kita. Agar tidak membahayakan, petugas sementara memasang pipa setinggi 4 meter. Polisi memasang garis polisi di sekeliling sumur dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan semburan gas dari dalam sumur. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, seorang pekerja bangunan tergeletak di atas rumah karena tersengat listrik. Proses evakuasi korban oleh petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Sidoarjo berlangsung dramatis. Korban yang menderita luka serius di kepala harus diturunkan dengan hati-hati. Seorang pekerja bangunan tergeletak di atap rumah usai tersengat kabel listrik di kawasan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis siang. Saat itu korban tengah membentulkan atap rumah berlantai 2. Pemilik rumah kemudian melaporkan ke petugas. Evakuasi berlangsung dramatis. Tim rescue damkar Kabupaten Sidoarjo menurunkan korban dari atas atap rumah dengan perlahan dan berhati-hati. Pasalnya, korban dalam kondisi pingsan ini juga menderita luka terbuka di bagian kepala. 1 jam kemudian, tim rescue berhasil mengevakuasi korban. Tegangannya listrik terlalu tinggi. Nah, nunggu PLN sambil nunggu sini menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ngeset alat, habis PLN datang, langsung korban ditata, ditandu, diset, sekiranya aman, langsung diturunkan. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kasus kecelakaan kerja ini masih didalami petugas. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, diduga menyeberang tanpa melihat kanan kiri, kecelakaan maut 2 sepeda motor di jalur provinsi Kabupaten Tuban tak terhindarkan. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka parah.
Kecelakaan maut terjadi di jalur Provinsi Jatirogo, Bojonegoro, Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kecelakaan yang melibatkan dua motor ini terekam kamera CCTV. Awalnya sepeda motor menyeberang jalan pada saat bersamaan melaju kencang motor dari arah Bojonegoro menuju Jatirogo. Karena jaraknya terlalu dekat, benturan antara keduanya tak bisa dihindari. Akibat kecelakaan satu orang tewas, sementara dua orang lainnya terluka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro guna mendapat perawatan medis. Kemudian terjadi kecelakaan yang dari arah selatan ke utara, yaitu dengan kendaraan Vario yang dikemudikan oleh Pak Tamrin berpenumpang dengan Abdul Qoir. Nah, di situ titik tempurnya ada di sebelah sisi kiri dari selatan ke utara. Dalam hal kecelakaan ini sangat fatal karena benturannya sangat keras. Kemudian Pak Tamrin ini MD di TKP. Korban luka? Korban luka yaitu penumpangnya Abdul Qoir ini dengan Bu Sutini. Kecelakaan maut ini sedang dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, proses sortir dan pelipatan kertas suara pemilu 2024 tahap pertama digelar di Banyuwangi. Bawaslu menemukan sejumlah tenaga pelipat kertas suara membawa barang-barang terlarang seperti pisau lipat dan telepon genggam. Komisi Pemilihan Umum KPU Banyuwangi mulai menyortir dan melipat kertas suara pemilu 2024 di Kecamatan Kabat, Banyuwangi sejak Rabu siang. Sebanyak 500 orang menjadi tenaga sortir. Dalam tahap pertama ini ditargetkan proses sortir dan lipat kertas suara untuk wilayah Banyuwangi sampai 15 hari ke depan. Penyortiran diawasi oleh Bawaslu dan dijaga personil gabungan dari TNI maupun Polri. Hasilnya ditemukan tenaga sortir membawa barang terlarang seperti ballpoint, pisau lipat hingga telepon genggam. Bawaslu meminta KPU untuk lebih memperketat pemeriksaan kepada tenaga penyortir sebelum masuk ke dalam gedung penyortiran. Ya, bukan kesalahan ya, nanti ada potensi seperti tadi kita masih melihat ada beberapa petugas pelipat yang membawa HP ke dalam. Berdasarkan aturannya tidak boleh. Tapi kita memaklumi karena memang hari pertama kegiatan pelipatan ini, maka itu cukup kita berikan semacam perbaikan secara lisan. Harapannya ke depan tidak ada lagi terjadi petugas pelipat ini membawa barang selain yang diperbolehkan untuk pakai alat bantu pelipat. Jadi kita menemukan ada ballpoint, ada cutter, ada HP, buka itu tidak boleh. Nanti kita sampaikan ke KPU bagaimana teknis peserta masuk mulai besok dan seterusnya itu harus lebih steril lagi. Diketahui honor bagi pelipat suara Rp250 per lembar untuk surat suara pemilihan presiden dan wakilnya. Sementara surat suara DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten sebesar Rp325 per lembar. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Kita ke informasi ringan, saudara. Jika Anda sedang berkunjung di Lumajang, ada kuliner menarik di bantaran sungai dari aliran Gunung Semeru, yakni ayam kampung kare pedas. Warung makan legendaris ini sudah ada sejak tahun 1982. Penasaran seperti apa kuliner yang satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ayam kampung bakar kare pedas Butrubus berada di bantaran Sungai Besut Sat, Desa Pasru Jambe, Lumajang, tepatnya di area pertambangan pasir Semeru. Menu ayam bakar kare pedas ini jadi favorit di sini, lantaran cita rasanya yang lezat dimasak dengan cara tradisional, menjadi ciri kuliner legendaris yang ada sejak tahun 1982. Cita rasa ayam kare pedas paling tepat di suhu dingin pegunungan, sembari menikmati keindahan alam melihat pesona Gunung Semeru. Menu ayam pedas. Gimana rasanya? Enak, pol.
ayam kampung, tapi dagingnya empuk. Bumbunya ini khas ya. Maksudnya khas masakan Pak Trubus ini. Beda sama yang lain. Pesen menu ayam pedas. Gimana rasanya? Rasanya itu enak, dagingnya itu lembut, bumbunya meresap ke dalam. Apa bedanya menu di sini dengan yang lainnya? Kalau di sini tuh sukanya itu ke suasananya. Suasananya gimana, Pak? Suasananya itu enak, dekatnya tambang pasir ya. Jadi meskipun cuacanya itu panas, tapi di sini tuh agak dingin. Anda yang di rumah tak tahan ingin mencicipinya? Jangan khawatir, di sini Bu Trubus membagi tips dan bumbu memasaknya. Pertama, daging ayam kampung dibakar di tungku. Kemudian disiapkan bumbu seperti bawang merah, cabai, kunir, bawang putih, dan kemiri. Bumbu tersebut kemudian dihaluskan dan disangrai hingga harum, kemudian ditambahkan santan kelapa. Untuk menghilangkan bau amis pada ayam, ditambahkan bumbu rempah kapulaga, daun salam hingga daun cengkeh. Tunggu 30 menit agar bumbu meresap. Ayam kari pedas. Ayam kampung di kari pedas. Cara memasaknya ya, baru dipanggang, dipotong-potong, lalu dicuci, baru itu digoreng cos minyak besar itu. Ya bumbu ulek gini, nggak pernah blender. Masaknya pakai untuk aroma itu diapakan ayamnya dulu? Ya dipanggang itu. Dipanggang dulu. Iya. Ya? Agar empuk? Digodok. Digodok gitu ya. Iya. Harga satu porsi menu ayam bakar kari pedas untuk 5 orang dibanderol Rp250.000 saja. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, siapa yang tak tahu nasi goreng? Nah, di Mojokerto ada menu unik nasi goreng dengan campuran bumbu rempah yang dibungkus daun jati. Rasanya yang khas menjadi semakin nikmat disantap karena disajikan di sebuah kedai lereng Gunung Welirang yang sejuk. Bagi penggemar nasi goreng, tak ada salahnya untuk mencoba menu unik nasi goreng daun jati. Sepintas tak ada bedanya kuliner ini dengan nasi goreng pada umumnya. Namun tambahan bumbu rempah tertentu serta daun jeruk membuat rasanya semakin nikmat. Apalagi nasi goreng ini disajikan dalam bungkus daun jati. Bukan hanya pembungkus biasa, nasi goreng ini sebelumnya dibakar bersama daun jati itu hingga menimbulkan sensasi rasa yang unik. Menikmati sajian nasi goreng daun jati ini semakin lengkap dengan minuman wedang uwuh. Sensasi hangat makanan dan minuman itu sangat pas dinikmati di sebuah kedai yang berada di lereng Gunung Welirang, Mojokerto. Karena penasaran gitu, kayak gimana sih nasi goreng bakar daun jati kayak apa gitu. Setelah saya coba, oh ternyata rasanya tuh gini. Dari bentuk penampilannya kan bagus banget gitu kan, dari platingannya, terus untuk rasanya tuh enak, terus gurih, renyah, terus ada sedikit rasa daun jeruk itu lebih terasa gitu loh. Makainya daun jati karena biar aromanya aja yang beda. Jadi kalau daun jati itu lebih otentik aja ya. Soalnya kan kalau di sini tuh jarang gitu loh orang pakai nasi goreng yang pakai daun jati. Kalau yang nasi goreng daun jati kan lebih ke bumbu nasi goreng dan lebih ke bumbu yang ada ciri khas sendiri. Untuk bisa menikmati sebungkus nasi goreng daun jati plus wedang uwuh di kawasan wisata air panas ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp50.000. Bagaimana? Anda tertarik? Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.